Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridaullahi ta'ala syai'un lillahilahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para mahasiswa, sekarang kita kuliah pertama pendidikan agama Islam. Dan Bapak ingin menegaskan bahwa inti beragama Islam itu adalah berakhlak mulia yang sempurna, berkepribadian yang mulia, sesuai dengan misi Nabi yang sekaligus misi Islam. Jadi beragama itu adalah berakhlak mulia yang sempurna. Mari kita mulai dengan pembahasan tentang agama adin. Bahasa Arab itu adin ya. Jadi karena Nabi Muhammad itu orang Arab, beliau lahir di Mekah ya, meninggal dunia di Madinah, masih di Arab juga. Maka tentu bahasanya bahasa Arab. Dan setiap Rasul berbicara dengan bahasa kaumnya. Nah, jadi kita ini karena kita umat Nabi Muhammad, maka referensi awal agama Islam itu berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, hadis-hadis pun berbahasa Arab juga. Nah, adin itu apa? Nah, Bapak ingin menegaskan adin di sini itu dari sudut pandang kita beragama ya. Bapak ingin menonjolkan kita beragama, bukan definisi dalam arti filosofis, bukan. Tapi bagaimana kita beragama. Nah, beragama itu adin gitu kan, adin itu adalah al-khudu al-mutlak. Tunduk patuh secara mutlak. Nah, maksud tunduk patuh secara mutlak di sini adalah tunduk patuh secara mutlak kepada Tuhan yang bernama Allah, juga tunduk patuh secara mutlak kepada utusan Allah. Nah, jadi beragama Islam itu adalah tunduk patuh secara mutlak kepada Allah dan tunduk patuh secara mutlak kepada Rasulullah. Nah, tunduk patuh di sini secara mutlak itu apa? Maksud secara mutlak itu tanpa reserve, tanpa ada keberatan-keberatan, tanpa ada mempertanyakan. Banyak kita terima apa adanya. Kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan A, kita laksanakan A. Kalau Allah melarang B, Allah dan Rasulnya melarang B, ya kita hindari B. Tanpa mempertanyakannya. Tanpa meminta keringanan-keringanan. Nah, itu yang dimaksud dengan tunduk patuh secara mutlak. Nah, Islam sendiri, nama Islam, agama Islam, dari bahasa Arab juga berasal dari 3 akar kata, aslama, salama, atau salima, dan salamatan. Nah, aslama itu, apa itu? Aslama itu artinya berserah diri, atau tunduk patuh. Nah, jadi beragama Islam itu kita harus siap tunduk patuh secara mutlak kepada Allah dan Rasulullah. Nah, itu pertama ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan diri menjadi muslim yang benar gitu kan, muslim yang baik, nah tinggal kita mengarahkan diri kita, membimbing diri kita agar kita berserah diri, tunduk patuh secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, salama. Salama itu apa? Damai, artinya damai ya, damai. Jadi beragama Islam itu kita harus siap menjalankan damai ya, hidup kita damai. Damai, tentram, cinta kedamaian. Lawan damai apa? Lawan damai itu berselisih ya. Kita menolak perselisihan, menghindari perselisihan. Pokoknya damai ya, tidak ada keributan. Damai, tentram, ya, itu salam. Jadi agama Islam itu kita
Artinya kita secara vertikal kita ingat Allah ya, damai, tentram kan. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Ingat bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi secara vertikal kita ini zikir terus-terusan. Zikir dalam arti bukan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya, zikir dalam arti hati kita ingat akan Allah. Allah dihadirkan oleh kita dan diingat-ingatnya. Sehingga kita akan damai, tentram ya, karena Allah itu Maha Indah, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Maha Kasih, Maha Sayang gitu kan. Jadi sehingga kita tentram. Nah, secara horizontal sesama manusia, kita menciptakan kedamaian. Kita hidup rukun, harmonis, menghindari sedikit apapun keributan, perselisihan, dihindari sekecil apapun. Nah, salama jadi damai ya. Kemudian Islam pun berasal dari kata salamatan. Selamatan itu artinya selamat. Jadi beragama Islam itu, kita beragama Islam harus menyiapkan diri untuk menjalani hidup di dunia dengan selamat. Sehingga masuk ke akhirat, pintu gerbangnya itu kematian, matinya pun dalam kematian yang selamat, yang dikenalkan husnul khotimah. Mati secara baik, bukan su'ul khotimah, bukan mati dalam keadaan buruk. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi kita selamat, menciptakan keselamatan. Nah, itu beragama Islam ya. Nah, mari kita kaji lagi. Kalau gitu Islam itu apa sih? Nah, Islam ini kita sekarang secara definisi khusus ya, definisi khusus. Islam itu apa sih? Islam itu adalah agama Allah ya. Anda supaya ingat ya, Islam itu agama Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Dan yang maksud oleh kita ini adalah agama Allah yang diturunkan, yang didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga menjadi agama Nabi, ini agama Rasul. Ya. Agama Islam itu agama Rasul. Melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu punya guru, gurunya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya. Nah, umatnya itu siapa? Sahabatnya sebagai murid-muridnya. Melalui dakwah, yang oleh dakwah ya, Rasulullah dakwah, pengajaran, bimbingan, nasihat, dan teladan. Nah, itu jadi Islam itu, ingat ya, Islam itu agama Allah ya, agama Rasul. Jadi yang paling mengerti Islam, nah ini harus Anda catat ya. Yang paling mengerti Islam, yang ngerti Islam 100% hanyalah Rasulullah. Hanya Rasulullah. Yang ngerti 100% Islam hanyalah Rasulullah. Di luar Rasulullah, tidak mungkin mengerti Islam 100%, tidak mungkin. Nah, tapi kita berusaha ya, kita berupaya. Nah, kita berupaya mencapai pemahaman Islam yang sebenar-benarnya. Kita berusaha. Ikhtiar ya, ikhtiar saja. Nah, jadi kita belajar. Jadi artinya kita belajar sepanjang hayat ya, sepanjang hayat belajar terus-terusan. Dan ini janji Allah ya, janji Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang bepergian mencari al-ilmu, maksud al-ilmu di sini tentu ilmu Siratal Mustaqim ya, ilmu agama yang lurus. Ilmu Rasul lah, ilmu Islam Rasul, Islamnya Allah. Barang siapa yang bepergian mencari al-ilmu, kemudian kematian datang menjemputnya, sebelum ilmu itu diperoleh, maka Allah telah menetapkan baginya surga. Nah, itu jadi yang kita kejar itu, yang kita ikhtiarkan itu ya, yang kita ikhtiarkan ya, kita belajar mudah-mudahan mencapai ilmu Islam sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi beragama Islam itu apa? Nah, konkretnya beragama Islam itu adalah mentaati Allah. Mentaati Allah dengan cara mentaati Rasulullah. Karena yang menyampaikan agama Islam ke manusia kan, murid-muridnya Rasulullah. Jadi mentaati Allah dengan cara mentaati Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW.
Nah, karena Nabi Muhammad juga sudah wafat, sudah meninggal dunia, sudah lama sekali ya. Nah, di Quran pun ada perintah untuk mentaati ulil amri. Nah, ada beberapa definisi ulil amri ya, beberapa mana ulil amri. Bapak akan memilih definisi yang mudah-mudahan ini benar ya, mudah-mudahan benar. Ulil amri dalam arti ulil amri minkum, yaitu al-hulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Itu di hadis-hadis ya. Alaikum bisunati wa sunati hulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, yaitu sunnah Nabi ya, sunnah Rasul. Juga sunnahnya al-hulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Juga sunnahnya para pelanjutku, para penggantiku, para wakilku yang bisa memberikan petunjuk kepada kamu karena mereka mendapat petunjuk dari Allah. Tentu petunjuk dari Allah itu lewat pendidikan sebelumnya ya, lewat pendidikan yang sempurna, dapat didikan dari Nabi yang sempurna didikannya gitu kan, sehingga mencapai al-hulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Termasuk kita kepada ulama pewaris Nabi. Nah, ulama pewaris Nabi ya, jadi Bapak membatasi ulama pewaris Nabi ini karena ini bahasa Al-Quran itu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Nah, berarti ini taatnya di sini taat mutlak ya, bukan taat seperti taat ke orang tua, kita kan tidak mutlak ya. Taat anak ke orang tua ya sebatas hubungan anak dan orang tua. Ya, dalam arti kita harus berbakti ke orang tua gitu kan. Dalam hal agama kan tidak harus taat. Al-Quran mengingatkan, Allah mengingatkan dalam Al-Quran ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Nah, adapun di kedua orang tua mengajak kamu kepada kemusyrikan, jangan ikuti gitu kan, jangan ikuti. Tapi harus berbakti ke orang tua. Berbakti, bukan membenci, nggak boleh membenci ya. Oh, nggak boleh sama sekali membenci gitu kan. Tapi berbakti ke orang tua dalam urusan kehidupan berdunia. Nah, itu jadi taatnya tidak mutlak ya. Taat kepada pemimpin di dunia itu pun tidak mutlak kan. Taat sebatas misalnya taat kita kepada bupati, kepada wali kota, kepada camat, kepada gubernur, kepada presiden, kepada menteri. Kan sebatas hubungan kita sebagai warga negara. Sebatas kita sebagai warga. Jadi kita harus menjadi warga negara yang baik. The good citizenship gitu kan. Sebatas itu. Nah, sedangkan ini menyangkut agama ya, kalau yang Bapak pahami maksud ulil amri di sini adalah ini apa? Al-hulafa'ur rasyidin al-mahdiin, termasuk ulama pewaris Nabi. Nah, ini yang bisa membimbing agama dengan benar ya, dengan benar. Nah, itu jadi kita beragama Islam itu ya butuh bimbingan ya, butuh bimbingan. Kalau kita di zaman Nabi kan bimbingan langsung Nabi. Nah, di zaman sekarang kita usahakan mencari guru agama yang ya sekurang-kurangnya menonjolkan misi Nabi ya. Menonjolkan misi Nabi itu apa? Akhlak mulia yang sempurna. Tentu tidak mungkin sempurna, tidak mungkin ya. Yang namanya manusia ya pasti banyak cacatnya gitu kan. Tapi paling tidak menonjolkan ikhtiarnya. Ikhtiar untuk berakhlak mulia yang sempurna. Ikhtiarnya kuat. Nah, jadi kita masuk ke misi Nabi ya. Tadi kita jelaskan ya bahwa beragama itu sebetulnya berakhlak mulia, intinya itu ya. Inti beragama itu adalah berakhlak mulia yang sempurna. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW menegaskan misi kenabiannya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi para nabi ya, para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW yang dilanjutkan oleh al-hulafa'ur rasyidin al-mahdiin ya, dilanjutkan oleh ulama pewaris Nabi, dilanjutkan bahwa misinya itu adalah menyempurnakan akhlak mulia. Jadi kalau berakhlak mulia saja sebetulnya kalau sampai ke berakhlak mulia saja manusia pun bisa sampai tanpa bimbingan Nabi, tanpa Rasul ya. Tanpa al-hulafa'ur rasyidin al-mahdiin, tanpa ulama pewaris Nabi,
manusia bisa sampai ke akhlak mulia, tapi tidak sempurna gitu kan. Apalagi yang dikehendaki oleh Rasulullah, akhlak mulianya itu sempurna yang dikehendakinya itu. Bukan sekedar berakhlak mulia. Ya satu contoh gini ya, satu contoh ya. Misalnya orang senang menolong orang lain, itu kan baik, mulia ya. Menolong orang itu mulia. Tapi belum tentu sempurna, belum tentu sempurna. Misalnya dia menolong orang lain, ada pamrihnya. Pamrihnya itu misalnya supaya suatu ketika dia ditolong lagi. Nah, itu kan pamrih. Atau misalnya ya supaya disebut-sebut orang yang baik. Nah, ria kan, ria itu kan tidak sempurna kan. Nah, jadi ke Nabi itu supaya akhlak mulianya sempurna gitu kan. Sempurna itu ya akhlak mulianya digerakkan oleh niat yang tulus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian tanpa pamrih dunia, tanpa pamrih akhirat. Nah, itu ya, jadi misi Nabi itu menyempurnakan akhlak mulia. Nah, mari kita kaji sekarang apa hubungan, kalau gitu apa hubungannya iman, ibadah, dan akhlak? Apa hubungannya? Nah, Bapak di sini menonjolkan akhlak mulia ya. Bahkan akhlak mulia yang sempurna ditonjolkan ya. Kenapa tidak mulai dari akidah saja gitu kan? Kan dasar agama, fondasi beragama itu akidah, tauhid dasar agamanya. Betul, itu tidak salah, betul sama sekali ya. 100% benar lah gitu kan. Tapi ini kan metode kajian ya, metode pendidikan ya, metode mendidik. Jadi maksud Bapak gini ya. Jadi ini apa? Iman saja tanpa akhlak mulia sia-sia ya. Kita tahulah misalnya yang paling kita menonjol itu iblis ya. Iblis itu bertauhid. Iblis itu bahkan sudah mencapai ma'rifatullah ya. Jadi beriman kepada Allah itu sudah mencapai ma'rifatullah. Tapi iblis akhlaknya buruk. Apa akhlaknya buruk itu? Ketika salah satu akhlak buruknya itu apa? Bahkan akhlak buruk yang menonjolnya apa? Jadi sombong, disebutkan iblis itu sombong, merasa dirinya lebih baik. Ketika Allah memerintahkan agar sujud kepada Adam sebagai Rasulullah, Adam sebagai Rasul ya, Adam sebagai Nabi, karena waktu itu kan ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi, seorang wakil Tuhan di bumi, maksudnya Rasulullah gitu kan, maksudnya Nabiullah. Malaikat mempertanyakan. Apa yang pertanyaan oleh malaikat itu? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau mengangkat khalifah itu dari golongan manusia? Manusia itu kan jelas-jelas kerjanya merusak di bumi, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisulah. Sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih memuji Engkau. Kenapa engkau tidak mengangkat khalifah itu dari salah seorang kami saja dari bangsa malaikat gitu kan? Tapi Allah menjawab kan, ana alamu malatalamun. Ternyata Allah menciptakan Nabi Adam dan diajari langsung oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma. Adam diajari al-asma kullaha. Nah, ini apa? Al-asma kullaha itu tentu bukan sekedar nama-nama dunia ya, tapi terutama justru agama ya, mengajarkan bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara ma'rifatullah, bagaimana supaya bisa masuk surga, apa jalan ke surga itu. Kalau dalam disiplin ilmu tasawuf itu tangga-tangga apa saja menuju surga itu, tangganya ada berapa tangga gitu kan. Nah, misalnya dalam akhlak ya, ada rumusnya di akhlak itu kan, taholi, tahali, tajali. Taholi itu apa? Jadi rumusnya itu kalau ingin menuju surga gitu kan, taholi itu apa? Menghilangkan semua watak buruk dalam diri kita. Sifat-sifat buruk dibuang semuanya gitu kan. Sombong dibuang, dendam dibuang, hobi marah-marah dibuang, senang berselisih dibuang, jadi bersahabat gitu kan. Hidup rukun damai gitu kan. Pokoknya dibuang, semua yang sifat buruk-buruk dibuang, taholi ya. Kemudian tahali kan, menanamkan akhlak yang mulia. Jadi sabar, tawakal, qanaah, tanamkan gitu kan. Nah, nanti sehingga nanti akan mencapai tajalli ya. Menampilkan diri, orang lain akan melihat ya sebagai pribadi yang mulia. Nah, itu ya. Jadi
iman saja ini apa? Sayang iman saja juga ya. Jadi tidak cukup iman saja karena iblis itu ini dapat kehormatan di masa lalu ya, di masa lalu pada kehormatan bersama para malaikat. Tapi iblis tidak diperintah untuk sujud kepada Adam. Malaikat itu yang asalnya justru para malaikat yang asalnya mempertanyakan ya, kenapa khalifah itu di kalangan manusia gitu kan. Ternyata setelah Allah bertanya tentang agama kepada para malaikat, bertanya, bagaimana kalian mengenal Tuhan? Bagaimana kalian mengenalkan Tuhan ke manusia? Bagaimana menghindari neraka? Bagaimana agar kalian dapat masuk surga gitu kan? Mungkin ya ini ilustrasi ya, mungkin semacam itu, semacam agama kan, agama yang lurus ya. Pokoknya intinya kalau menurut Bapak itu wa alama adama asma itu Allah mengajarkan al asma kullah itu ya agama yang lurus, siratal mustaqim kepada Nabi Adam gitu kan. Yang tidak diajarkan kepada malaikat, sehingga tidak ditanya, malaikat tidak tahu. Karena malaikat itu sudah mencapai tingkat kesucian makhluk ya. Karena selalu bertasbih memuji Allah gitu kan. Nah, malaikat tidak tahu. Dan begitu Allah memberitakan, usjudu li adama. Sujudlah kalian kepada Adam. Sujud itu simbol merendahkan diri kan, simbol tunduk patuh, merendahkan diri. Tidak ada kesombongan sedikit pun. Nah, malaikat semuanya sujud. Mereka sadar semuanya ternyata tanpa bimbingan Rasulullah tidak bisa beragama yang lurus, tidak bisa sama sekali. Tidak akan sampai ke agama yang lurus. Nah, malaikat sujud semuanya sebagai simbol tunduk patuh kepada Nabi Adam untuk dididik agar mencapai tingkat beragama yang sempurna. Nah, itu ya, jadi malaikat sujud semua. Tapi iblis enggan, menolak sujud, dia sombong. Nah, jadi beriman saja sia-sia ya kalau tidak disertai dengan akhlak mulia ya. Ibadah itu wajib, manusia kan wajib menyembah Tuhan. Wa ma khalaqtul insa wal jinna wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar jin dan manusia itu menyembah aku. Itu kan kehendak Allah itu. Maunya Allah itu agar beribadah menyembah aku. Tapi ibadah saja ya tanpa akhlak mulia sia-sia juga. Nabi Nabi bersabda ya, ada seseorang yang ahli ibadah. Dia sholat ini apa? Wah, sholatnya udah hebat, sholatnya luar biasa. Bahkan tahajud pun tiap malam. Setiap puasa sunat ia puasa. Hebat kan, luar biasa itu. Terus sedekah tiap hari. Wah, hebat, luar biasa itu kan, sedekah tiap hari. Tapi sangat disayangkan tidak bisa menjaga lisannya. Tetangganya sering tersakiti oleh lidahnya. Apa jawaban Nabi terhadap orang itu? Nabi bersabda, orang itu ditempatkan oleh Allah di neraka. Nah, ahli ibadah, tapi akhlaknya buruk. Jadi itu baru menyakiti tetangga saja sudah menjawabkan ke neraka. Bagaimana kalau yang tersakitinya satu bangsa gitu kan? Aduh. Ini baru satu tetangga saja sudah bisa menyebabkan ke neraka. Bagaimana kalau satu bangsa tersakiti gitu kan? Di zaman sekarang kan menyakiti orang gampang dengan media sosial. Buat bullying, ciptakan hoax gitu kan. Lebih-lebih dengan fitnah gitu kan. Gampang sekali, bisa menyebar cepat sekali gitu kan. Nah, tapi itu kan agama apa namanya itu ya? Ini bukan agama Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, bukan gitu kan. Nah, jadi kalau orang itu berakhlak mulia, itu cenderung, kalau orang itu akhlaknya mulia, cenderung ia akan mencapai keimanan sejati. Ibadahnya pun ibadah yang benar dan ikhlas. Kalau akhlaknya mulia. Nah, makanya ini apa? Jadi ini secara teoritis, jadi gini apa? Jadi kita dimulai dengan akhlak, walaupun prakteknya itu ya kita kan punya anak, masa nggak diajar sholat, tidak ajar sholat gitu kan anak kan. Karena kata sabda Nabi juga kan, kalau anak kamu sudah umur 27 tahun, didiklah sholat. Ya kita didik sholat. Tapi sholat yang implementasi dengan akhlak.
Sholat yang sejalan dengan akhlak. Sholat itu inna sholat tanha anil fahsya'i. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jangan sampai sholat tapi perbuatan keji dilakukan, munkar dilakukan, khawat dilakukan, ujaran kebencian dilakukan, fitnah dilakukan, gitu kan. Jangan saya begitu, ini sholat tapi korupsi. Nah, sholat tapi mencuri, berzina, menyakiti orang, membunuh, gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi sholatnya, ibadahnya itu ibadah yang berdampak terhadap akhlak. Imannya pun keimanan yang berdampak terhadap akhlak. Iman yang menjadi pondasi akhlak mulia yang sempurna. Nah itu ya. Jadi ini kita paradigmanya, mengubah paradigma. Jadi akhlak itu sebagai fokus pendidikan, gitu kan? Pendidikan Islam sebagai fokus. Nah kita teruskan lagi. Nah ini inti, saya akhlak mulia itu apa sih? Nah akhlak mulia itu intinya, gitu kan? Kalau menurut Bapak ini ada dua inti berakhlak mulia yang sempurna ya. Ada dua inti. Kalau dua inti ini dimiliki, maka akhlak-akhlak lainnya yang merupakan cabang-cabang, ranting-ranting, gitu kan, akan dasar-dasar cabang-cabang ranting akan mudah menyesuaikan diri dengan kedua inti akhlak mulia ini. Apa itu inti akhlak mulia itu? Nah, ada dua inti akhlak mulia. Yang pertama, memiliki jiwa al-fakir, yakni rendah hati, tidak sombong, merasa dirinya lebih buruk dibandingkan orang lain. Orang al-fakir itu merasa lebih buruk daripada orang lain. Tidak merasa lebih hebat, tidak. Merasa lebih buruk. Dan Allah suka dengan orang yang berjiwa al-fakir. Ini dalam surat Fatir ya, ayat 15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhanasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian al-fakir. Kalian al-fakir, kalian berkehendak kepada Allah. Mana ada manusia yang tidak berkehendak kepada Allah? Tapi kan hanya teori saja, teori. Amaliyahnya tidak. Pribadinya tidak. Gitu. Al-fakir itu butuh kepada Allah. Butuh apa? Butuh dengan Allah itu butuh apa sih? Butuh hidayahnya, butuh fadl, karunia dan rahmatnya, butuh pengampunannya, butuh surganya, kan butuh gitu kan, butuh ya, hingga surganya butuh kan, butuh. Semua manusia kan butuh. Tapi ada manusia yang hanya di teori saja, di wacana butuh, tapi pribadinya tidak menyesuaikan dengan al-fakir. Pribadinya malahan sombong gitu kan, ujub, ria, sum'ah, mudah tersinggungan gitu kan, senang menciptakan permusuhan, senang berbuat dosa. Padahal perintah Allah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Kalau menolak kalian dalam albir dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, nyatanya manusia kan ini apa? Hanya diwacana saja al-fakir gitu kan, tapi pribadinya, prakteknya tidak al-fakir. Nah, jadi wahai manusia, kalian al-fakir, sedangkan Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Nah, itu ya. Jadi kita ini kalau Allah maha terpuji ya kita ini hina. Allah maha besar, kita kecil. Jangan kita Allahu Akbar tapi kitanya sombong gitu, jangan gitu kan. Allahu Akbar kan Allah maha besar, kita berarti kecil, maka kita tidak ada. Tanpa Allah kan kita tidak ada. Tanpa Allah kita ini, tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Berkedip pun tidak bisa tanpa Allah. Lebih berbicara nggak bisa, lebih pintar nggak bisa sama sekali tanpa Allah. Sehingga la haula wala quwata illa billah, tidak daya dan upaya kecuali daya kuatnya Allah gitu kan. Nah itu ya. Jadi yang pertama inti berbudi mulia itu adalah memiliki jiwa al-fakir, yaitu rendah hati, merendahkan diri, tidak ada kesombongan sekecil apapun, sebesar biji sawi pun tidak ada. Karena orang yang punya sombong sebesar biji sawi saja tidak akan masuk surga, tidak akan. Itu sabda Nabi ya. Di hadis riwayat Muslim, yang Muslim ya. Orang yang punya kesombongan
walaupun kesombongannya sebesar biji sawi, tidak akan masuk surga, tidak akan. Nah, ciri kesombongan itu seperti iblis ya, merasa dirinya lebih baik, merasa lebih hebat, lebih suci, lebih benar gitu kan. Orang lain salah, nyalah-nyalahkan orang gitu kan. Nah, padahal bukan salah ya, salahnya menurut dia, menurut kan ini banyak terutama dalam Islam. Di Islam itu kan banyak mazhab-mazhab ya. Kan satu mazhab tidak boleh menyalahkan mazhab lain, tidak boleh, karena mazhab lain juga hasil pemikiran serius kan, hasil ya ketika berizhar itu, wah betul-betul memohon hidayah dari Allah gitu kan, sholat istikharah gitu kan, ibadah yang luar biasa, mengkaji secara kritis, ya, bukan asal-asalan kan, tidak mungkin ada mazhab yang asal-asalan, tidak mungkin ya. Jadi mazhab itu pasti hasil pemikiran yang sungguh-sungguh gitu kan. Ya tiba-tiba disalahkan dengan satu ucapan, sesat gitu kan. Nah itu kan sombong kan. Kan hanya Nabi yang bisa menyalahkan itu kan. Islam itu agama Rasul. Yang paham Islam 100% ya Rasul. Nah itu jadi sombong dalam hal apa saja tidak boleh. Dalam agama, dalam berkehidupan bermasyarakat. Jangan sombong itu ya. Jadi apa sombong itu di Quran ataupun di hadis, orang sombong itu ditempatkan di neraka. Nah, al-fakir ya. Jadi inti kemudian mulai itu al-fakir. Nah, kalau kita sudah al-fakir, itu akhlak-akhlak mulia lainnya itu akan mudah ditanamkan dalam diri sendiri gitu. Nah, pendidikan akhlak mulia yang kita tanamkan itu, nah ini harus sadar sejak anak kecil gitu kan, kita menanamkan jiwa al-fakir. Itu yang pertama ya. Yang kedua, inti berakhlak mulia itu, inti berkemuliaan mulia itu adalah menanamkan memiliki kepedulian yang tinggi. Peduli, sangat peduli. Tidak egois. Nah, Bapak akan mengambil ini apa dalil umum dulu ya. Nanti rinciannya nanti di pertemuan berikutnya kita akan berincinya gitu kan. Maksud peduli itu apa saja, gitu, maksud al-fakir itu apa saja. Kita akan rinci ya di pada pertemuan berikutnya. Nah, maksud peduli ada ayat Al-Qur'an gini ya. Nah, ini tentang pembunuhan ya, kasus pembunuhan. Ini Bapak akan baca terjemahnya saja ya, Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan mengkisas, bukan ya. Atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, kan orang yang kerusakan di bumi kan dihukum mati juga ya, dihukum mati gitu kan. Dalam hukum yang ditetapkan oleh di zaman Nabi Muhammad juga gitu ya, orang yang ini yang membuat kerusakan itu dihukum mati gitu kan. Nah, jadi barang siapa yang membunuh manusia bukan karena membunuh orang lain, bukan juga karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nah, jadi membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Saking buruknya ya. Jadi kejahatan membunuh manusia itu jahatnya luar biasa. Sampai-sampai disetarakan dengan membunuh seluruh manusia. Nah itu ya, jadi apa? Jadi membunuh itu kalau menurut Bapak ya bukan hanya membunuh secara fisik ya, termasuk pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter, yang membunuh karakter seorang manusia ya sama dengan membunuh karakter manusia yang paling tidak yang mendukung dia, gitu kan? Paling tidak dibunuh atau karakternya gitu kan? Pembunuhan karakter ada istilahnya ya. Jadi barang siapa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Nah itu ya, jadi kebaikannya pun dilipat gandakan yang memelihara. Jadi memelihara kehormatannya, memelihara nafkahnya, gitu kan. Makanya ini apa nanti ya apa yang namanya nafkah, sedekah, gitu kan dalam Islam itu dalam Quran, wah ajaran sedekah, infak, zakat, asar, khumus, apa jariyah di ini kan, jariyah itu bahkan oleh Nabi tegaskan itu apa amal yang tidak akan putus walaupun sudah mati gitu kan. Wah luar biasa itu kan. Pokoknya menolong manusia itu, menyelamatkan manusia itu luar biasa. Ya sesuai kemampuan masing-masing ya. Sesuai kemampuan masing-masing.
Yang tentunya dimulai dari kerabatnya dulu. Yang harus ditolong itu kerabatnya dulu ya. Jangan yang sedekah diberikan ke orang lain, kerabatnya dicuekin gitu kan. Nggak bisa, ada urutannya gitu kan. Misalnya kepada orang ayah, orang tua dulu, terus ke zabil kurba, karib kerabat yang dekat, kerabat yang jauh, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, ada urutannya gitu kan, ada urutannya. Nah, jadi intinya pribadi mulia itu ini apa? Jadi berakhlak mulia itu satu memiliki jiwa al-fakir, yaitu rendah hati. Nah itu ya. Jadi kita berlatih rendah hati, latihan. Kalau nggak latihan berat susah sekali ya kalau nggak latihan. Jadi ini harus latihan sejak muda yang paling bagus ya. Dilatih supaya rendah hati ya. Dengan membuang kesombongan sekecil apapun dibuang gitu kan. Nah yang kedua memiliki kepedulian yang tinggi. Nah itu ya. Nah kalau jika kita sudah punya dua ini ya, punya dua pribadi inti, punya jiwa al-fakir dan punya peduli tinggi, maka nah ini yang Bapak paradigmanya dibalik ya, dibalik. Jadi dimulai dari akhlak mulia dulu. Kalau orang berakhlak mulia gitu kan, maka akan mencapai iman yang benar. Imannya akan mencapai iman yang benar, iman yang maripatun wa tasdikun gitu kan. Ibadahnya pun akan mencapai ibadah yang benar dan ikhlas. Ya, ibadahnya akan benar dan ikhlas. Walaupun sholatnya akan khusyuk, gitu kan, tidak sahun, sholatnya li zikri, sholatnya berdampak, tercegahnya perbuatan keji dan munkar. Jadi semakin banyak sholatnya, akhlaknya semakin mulia, gitu kan. Nah tapi ini kedua inti ini harus tanamkan terus-terusan, kedua inti ini terus-terusan ya. Terus akan berbakti ke orang tua dengan bakti yang benar, bukan taat mutlak ya, sebagaimana taat mutlak kepada Rasulullah, bukan ya. Bukan istilah orang Sunda kan, ibu itu seucap nyata, saciduh metu seucap nyata, sehingga sakti lah. Sakti harus ditaati mutlak. Nah, tidak bukan gitu ya, itu apa? Jadi di Quran ada batasan ya, itu dalam hal duniawi, dalam hal dunia ya harus berbakti ke orang tua, harus baik ke orang tua. Nabi Ibrahim itu diancam oleh ayahnya. Kata ayahnya, Ibrahim kalau kamu terus-terusan menyampaikan agama itu, gitu kan, kamu akan aku potong tangan kanan kamu, akan kau potong kaki kiri kamu, akan kau potong lagi tangan kiri kamu, akan aku potong lagi kaki kanan kamu, sehingga semua kedua tangan kedua kakinya habis. Dan setelah itu akan aku salib kamu. Saking marahnya karena itu kafir ya. Ayahnya Nabi Ibrahim kafir ya itu ya. Nah, bahkan pembuat berhala itu ya. Nah, tapi Nabi Ibrahim apakah membalas? Ya, saya pun akan balas ayah gitu kan. Dengan memotong tangan ayah. Enggak sama sekali. Nabi Ibrahim, ya saya akan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni ayah. Nah, itu balasannya gitu kan. Nah, itu bakti ya, bakti anak ke orang tua gitu kan. Jadi memohonkan ampunannya gitu kan. Nah, jadi secara fisik kita meringankan orang tua, kalau sudah punya uang, meringankan ekonomi orang tua. Nah, secara batin, secara hubungan dengan Allah, kita pun mendoakan, memohonkan ampunannya, memohon supaya dapat hidayahnya, memohon supaya dapat fadl dan rahmatnya, gitu kan. Nah, kemudian akan baik terhadap saudaranya, kakak, adik, keponakan, paman, bibinya, gitu kan, baik. Kalau punya uang lebih akan sedekah, akan memberi, akan berinfak, gitu kan. Kemudian akan baik juga terhadap sesama manusia. Tidak akan menyakitinya. Jadi tidak akan, kalau sudah punya jiwa al-fakir dan peduli, tidak akan menyakiti, tidak akan. Ya. Menyakiti itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Dan dengan lisan jangan dianggap sepele. Ya. Itu yang di zaman Nabi kan orang yang sholat rajin tahajud itu kan lisannya, bukan perbuatannya. Lisannya menyakiti tetangganya dengan lisannya. Itu kan mengakibatkan ke neraka. Jadi jangan dianggap sepele lisan itu, gitu kan. Jadi harus betul-betul. Kalau jadi orang Islam yang beriman gitu kan harus betul-betul menjaga lisan ini. Jangan sampai menyakiti manusia ya. Bahkan kita harus peduli tinggi gitu kan.
Nah yang keenam ya, ini apa? Bukan 1, 2, ini dari 1, 2 ini akan muncul 1, 2, 3, 4, gitu kan. Nah yang keempatnya, orang yang peduli, yang al-faqih dan peduli tinggi, ia akan hidup rukun dan toleran terhadap orang yang berbeda ras, etnis, agama, mazhab, keyakinan. Tidak akan menghinakannya. Ya Allah kan menciptakan manusia kan berbangsa-bangsa, beretnis-etnis, beras-ras, gitu kan. Ada bangsa Melayu, gitu kan, bangsa Indonesia, gitu kan, ada bangsa Cina, gitu kan, ada bangsa India, ada bangsa Parsi, bangsa Persia, ada bangsa Arab, ada bangsa Afrika, ada bangsa Eropa, bangsa Amerika, gitu kan, berbangsa-bangsa, suku-suku, ada Sunda, Jawa, Madura, gitu kan, ada Batak, ada Minahasa, ada Papua, gitu kan, ada Bugis, ada bangsa Banjar, Kalimantan, gitu kan, ada Minang, gitu kan, dan seterusnya. Bangsa-bangsa kan di Indonesia ada banyak, gitu. Agama pun macam-macam di Indonesia kan. Di Indonesia saja ada semua agama besar di Indonesia ada, kecuali Yahudi mungkin yang mungkin bukan tidak ada. Orang Yahudi pasti ada pasti ya di Indonesia juga. Pastilah ada orang Yahudi. Tapi tidak tercatat sebagai agama resmi di Indonesia gitu kan. Mazhab kan banyak ya. Jadi mazhab itu supaya Anda tahu ya, mazhab itu baru muncul setelah Nabi wafat ya. Ketika Nabi ada tidak ada mazhab, tidak ada Islam, tidak ada Islam Sunni, tidak ada Islam Syiah, tidak ada gitu kan. Islam Sunni itu lahir setelah Nabi wafat. Lebih-lebih NU Muhammadiyah ya. NU itu baru abad 20 ya. Ya semacam mazhab juga semacam ya, semacam mazhab gitu kan. Wahabi kan masih baru, Wahabi juga kan di Arab Saudi. Salafi lebih baru lagi. Ahmadiyah baru kan, baru muncul. Ya belum lama ini gitu kan. Nah, jadi ini nyatanya di dunia itu beragam etnis, agama pun beragam, mazhab juga beragam, bahkan keyakinan pun beragam juga. Dalam satu mazhab bisa keyakinannya berbeda-beda, bisa tidak sama satu mazhab itu. Sehingga mungkin muncul ratusan, ribuan, sampai puluhan ribu mungkinnya gitu kan. Kalau disebut mazhab, mungkin mazhab itu banyak sekali gitu kan. Keyakinan itu macam banyak sekali. Sebanyak manusia lah gitu kan. Tidak menghinanya. Nah, jadi orang yang berjiwa al-fakir dan peduli akan hidup rukun dan toleran, tidak akan menghinakan, tidak akan merendahkan pihak lain, tidak akan. Nah itu ya, jadi itu ini inti menurut Bapak inti berislam itu ya, beragama Islam itu yaitu kita berkepribadian mulia ya. Nah nanti Bapak akan bahas ya, misalnya dalam rukun iman ya, beriman. Bagaimana beriman yang melahirkan akhlak mulia? Kalau menurut Bapak rukun iman itu harus diimplementasikan juga gitu kan dengan akhlak mulia. Gimana kepada Allah akhlak mulianya apa, kepada malaikat itu apa, karena kitab-kitab apa sampai kepada kode-kode itu bagaimana gitu kan. Begitu juga rukun Islam gitu kan, syahadat. Apa bagaimana akhlak mulia dalam bersyahadat, sholat itu kan coba sholat ya, sholat itu kan Allahu Akbar gitu kan. Kan harusnya batin kita itu ya Allah Maha Besar. Kalau saya mah kecil sekali, bahkan saya tidak ada sebetulnya, bukan hanya kecil, saya tidak ada. Kalau sombong kan merasa ada kan, sombong itu kan menyerupai Tuhan. Yang layak sombong kan hanya Tuhan, hanya Allah yang layak sombong. Manusia kan ikut sombong gitu kan. Berarti menyerupai Tuhan, syirik gitu kan. Bisa terkena ke syirik gitu. Bisa terkena ke syirik. Segala puja-puji bagi Allah semata. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya rasa ketika saya mah tidak layak dipuji. Saya tidak layak dipuji. Dan saya tidak ingin dipuji. Kalaupun ada orang memuji saya, batin saya itu menangis gitu kan, menjerit. Kok orang itu tidak ngerti saya, padahal yang puji itu hanya Allah semata gitu. Tapi kita hubungan dengan manusia kan harus baik. Hubungan manusianya harus baik dengan manusia gitu kan. Ya kita seperti biasa-biasa saja gitu kan. Tapi jadi kita latihan batin itu tidak suka dipuji gitu kan. Tapi kalau penampilan jangan diomong pun saya tidak suka dipuji oleh kamu. Wah, itu kan bisa bertengkar gitu ya. Menciptakan permusuhan itu ya. Jadi yang penting batin kita, kan Allah menilai batin, yang Allah lihat kan hatinya. Kalau di pergaulan ya harus guyub rukun, harus akur, harus rukun dengan sesama gitu kan. Nah, Bapak kira ya itu pengantar dari Bapak tentang kuliah pertama ini. Selanjutnya Anda silahkan bagi yang mau bertanya ya silahkan bertanya. Mangga silahkan.